Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, pagi ini Bu Emma akan memberikan materi bahasa Indonesia tentang perubahan cuaca. Kita sudah masuk subtema 2 ya. Jadi kalian silakan buka buku paket tema 5 kalian di subtema 2 tentang perubahan cuaca. Nah, sebelumnya silakan kalian simak video berikut ini yang akan Bu Emma jelaskan. Ya, jangan lupa ya diperhatikan dan kalian harus mendengarkan dengan seksama. Baik, kita masuk ke tema 5, subtema 2 tentang perubahan cuaca. Silakan kalian buka buku paket kalian di halaman 61 sampai dengan 63 ya. Di sana nanti akan Bu Emma jelaskan tentang perubahan cuaca. Perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Perhatikan gambar di atas ya. Ada gambar cuaca cerah, cuaca mendung, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Mengapa suhu dan kelembaban udara di setiap daerah berbeda? Suhu dan kelembaban udara di setiap daerah berbeda karena sudut pemanasan matahari di satu tempat dengan tempat lain juga berbeda. Pernahkah kalian mendengar BMKG? Ya, benar. BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertugas mengamati perakiraan cuaca di seluruh daerah atau wilayah di Indonesia. Info cuaca. BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Baik, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 64. Di sana, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah itu. Ada 5 soal. Lalu di halaman 65, silakan kalian jelaskan makna kata-kata tersebut sesuai dengan bacaan yang ada di halaman 63. Ya, ada perubahan cuaca, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Kerjakannya yang makna ini di buku tulis karena tidak muat di buku paket. Pengaruh perubahan cuaca. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 73. Baik, di sana ada pengaruh perubahan cuaca. Pada saat cuaca cerah atau panas, kegiatan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama nih, seperti menjemur padi, terus menjemur kerupuk, menjemur ikan asin, dan juga menjemur pakaian. Pada saat cuaca hujan, kegiatan yang dapat kita lakukan adalah menanam padi atau menanam tanaman lain ya. Kenapa? Karena tanahnya sudah lembab dan juga basah, jadi memudahkan kita untuk menanam. Setelah itu kalian kerjakan halaman 75 tabel ya. Di sana ada kegiatan yang dapat dilakukan pada cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan, dan juga kegiatan yang tidak dapat kita lakukan pada cuaca tersebut. Ikuti seperti contoh. Cuaca dan perubahan cuaca sangat berpengaruh di depan manusia, yaitu seperti dalam kegiatan bercocok tanam yang biasa dilakukan pada musim hujan karena airnya lebih banyak ya, jadi memudahkan kita untuk menanam. Kedua, pada pertumbuhan tanaman, ini lebih cocok juga pada musim panas karena airnya lebih menyerap lagi, tapi jangan terlalu panas juga ya. Ketiga, proses pengeringan, ini cocok pada musim kemarau atau musim panas, sehingga proses pengeringan itu lebih cepat. Keempat, jenis pakaian dan makanan atau minuman yang digunakan. Seperti pada cuaca hujan biasanya pakaian yang digunakan lebih tebal dan kita biasanya makan dan minuman itu lebih hangat. Sedangkan pada cuaca panas kita lebih menggunakan pakaian yang lebih tipis dan menyerap keringat dan suka minum minuman atau makanan yang dingin. Musim pancaroba. Musim pancaroba adalah masa peralihan dari musim penghujan dan musim kemarau, ataupun sebaliknya dari musim kemarau ke musim penghujan. Sedangkan cuaca ekstrim adalah perubahan cuaca yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba.
Hati-hati, flu menyerang di musim pancaroba. Tips untuk menghindarinya, yang pertama adalah jauhi udara dingin. Misalnya saat hujan ya, kalau bisa kalian jangan bermain hujan-hujanan. Itu supaya suhu tubuh kalian itu tetap normal. Kedua, banyak makan makanan bergizi, yaitu yang mengandung protein, vitamin, mineral, karbohidrat, dan juga lemak, atau makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, tidak terlalu sering berada di tempat yang ramai. Kenapa kita tidak boleh sering berada di tempat ramai? Karena pada musim pancaroba itu virus, bakteri, dan juga jamur itu mulai berkembang, sehingga mempermudahnya itu dia itu mudah menyebar ya. Kalau virus itu kan mudah menyebar, kan tidak terlihat. Nah, hindari tempat-tempat yang ramai. Keempat, mencuci tangan dan kaki agar lebih bersih. Dan yang kelima adalah istirahat yang cukup. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Ya, berikut ini adalah gambar-gambar dari dampak perubahan iklim tersebut ya. Kalian lihat sendiri ya. Jadi perubahan iklim ini menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal ini sudah mulai terjadi dari adanya fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik dan terjadi banjir. Ditambah lagi cuaca yang cukup ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja nih, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkat sehingga suhu udara secara ekstrim dan hujan lebat sering sekali terjadi. Kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Karena kita di Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau berkepanjangan, kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, kita ini harus jaga-jaga kesehatan tubuh kita ya pada kondisi ini. Kenapa? Karena bakteri, virus, jamur, dan parasit itu berkembang pesat itu pada musim kemarau yang sangat panjang ya. Jadi lebih baik kita menjaga kondisi tubuh kita agar lebih fit. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit tuh kalau pada musim kemarau yang panjang itu misalnya penyakit seperti kulit akibat jamur. Oke, pada musim kemarau ini juga terjadi namanya kekeringan. Terus ada kebakaran hutan dan juga adanya kekurangan air. Sehingga kalau kebakaran hutan itu mengakibatkan kita sulit untuk bernafas. Nah, itu tadi tuh ada di gambar anak yang memakai selang pernafasan itu karena dia terinfeksi saluran pernafasan. Lalu kita lanjut pada perubahan iklim pada musim yang sangat ekstrim seperti hujan yang lebat. Nah, itu bisa mengakibatkan banjir. Nah, hujan yang lebat ini juga kan udaranya cukup dingin sehingga membuat kita ini kondisi tubuhnya semakin lemah. Bisa menimbulkan pilek, batuk ya seperti gambar yang ada di atas. Jadi, kalian semua harus jaga-jaga kesehatan di rumah ya. Oke, sekian dulu materi hari ini. Tugas Bahasa Indonesia. Yang pertama, menjawab pertanyaan pada buku paket tema 5 halaman 64 dan 65 dan menulis arti makna dari perubahan cuaca, cuaca cerah, cuaca mendung yang ada di halaman 65. Kalian kerjakan di buku tulis. Kedua, mengisi tabel kegiatan berdasarkan cuaca di halaman 75. Dan yang ketiga, mengerjakan soal latihan akhir subtema 2 muatan bahasa Indonesia saja ya, bagian A, B, dan C di halaman 101 sampai 105. Baik, sekian dulu tugas dari Bu Emma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.